Hari ini adalah hari Ikal pertama masuk sekolah. Ia protes kepada ibunya dan tidak mau sekolah karena sepatunya yang sudah tua dan usang. Ibu Ikal pun berjanji akan membelikan sepatu yang bagus jika Ikal mau bersekolah. Remodalkan sepeda unta, ayah Ikal yang bekerja sebagai buruh di Pentima mengantarkan Ikal untuk mendaftar di sekolah barunya. Ini adalah Ibu Muslimah atau biasa dipanggil dengan Ibu Mus. Ia adalah salah satu guru di SD Muhammadiyah Gentong. Pada saat di halaman sekolah, Ibu Mus bertemu dengan Lintang. Ia pun sangat mengagumi Lintang karena Lintang adalah anak yang memiliki semangat belajar tinggi. Karena untuk datang ke sekolah saja, Lintang harus melintasi pegunungan dan hutan yang sangat berbahaya, yang tidak sepantasnya anak umur segitu mengalami hal-hal seperti ini. Lintang adalah murid pertama di sekolah tersebut, yang sebenarnya pada hari itu ada 9 murid yang sudah didaftarkan di SD tersebut. SD Muhammadiyah Gantong dipimpin oleh kepala sekolah yang bernama Pak Arpan. Jika dilihat dari gedung dan fasilitas, SD Muhammadiyah Gentong sangat jauh dari kata layak. Itu karena bangunan SD Muhammadiyah Gentong terbuat dari papan dan bangunan tersebut adalah bangunan lama yang rentan akan roboh. Berbanding terbalik dengan SD Pentima yang memiliki fasilitas gedung yang sangat mewah dan bagus. Wajar saja, itu karena SD Pentima disponsori oleh pabrik Timah Kaya Raya di Belitung pada saat itu. Sementara itu di sisi lain, Pak Harpan, kepala sekolah SD Muhammadiyah Gantong, sudah sangat putus asa dan gelisah karena yang mendaftar hanya 9 orang dan jika tidak ada 10 orang siswa yang masuk sekolah, maka tahun itu sekolah SD Muhammadiyah Gentong harus ditutup. Namun Bu Muslimah masih saja optimis jika nanti pasti ada 10 siswa yang akan mendaftar. Di saat kegelisahan itu melanda, untung saja tiba-tiba dari kejauhan muncul seorang anak kecil yang saat itu dikejar ibunya. Anak tersebut adalah anak disabilitas yang bernama Harun. Harun adalah murid ke-10 di sekolah SD Muhammadiyah Gentong. Akhirnya, proses belajar mengajar pun bisa dilaksanakan. Tak terasa 5 tahun pun berlalu. Tidak ada penambahan murid di SD Muhammadiyah Gantong karena tidak ada orang tua yang mau menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Dan siswa yang bertahan hanya 10 siswa yang masuk pada 5 tahun yang lalu. Lintang adalah salah satu dari 10 murid SD Muhammadiyah. Namun letak rumah Lintang adalah yang paling jauh di antara anak-anak yang lain. Ia adalah anak miskin yang memiliki 3 adik perempuan. Ayahnya adalah seorang nelayan yang penghasilannya tidak seberapa dan jauh dari kata berkecukupan. Setiap perjalanan ke sekolah, saat ia merasa kecapean, ia menyempatkan membaca buku di bawah pohon sambil istirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Namun ada yang aneh setiap ia melewati jalan satu-satunya untuk pergi sekolah, yaitu ada seekor buaya yang tadinya melintang dan tiba-tiba buaya itu menyingkir seakan-akan ia tahu bahwasanya Lintang tidak memiliki niat jahat dan tulus ingin bersekolah. Kondisi hujan deras dan atapnya yang bolong-bolong membuat ruang kelas SD Muhammadiyah kebanjiran. Dan juga kambing para tetangga pun yang lepas keluar masuk dan membuang kotoran di ruangan SD Muhammadiyah. Karena hal ini, Pak Harpan meminta Ibu Mus untuk mengajak murid-murid SD Muhammadiyah untuk belajar di luar kelas. Sementara itu, Pak Harpan akan membersihkan ruang kelas dan memasang penyangga tembok sekolah yang miring karena hampir roboh. Untung saja saat itu ada beberapa warga yang sukarela datang untuk membantunya. Sementara itu, Ibu Mus yang mengajak murid-muridnya untuk belajar di luar kelas melihat Ical
Kucai dan yang lain-lain sedang menatap langit dan melihat sebuah pelangi warna-warni setelah hujan, sehingga Ibu Mus menyebut anak-anak siswa SD Muhammadiyah itu dengan pasukan Laskar Pelangi. Laskar Pelangi! Ayo kita pulang! Setelah membersihkan sekolah, Pak Harpan yang sedang memperbaiki kursi dikunjungi oleh Pak Zulkarnain yang bekerja di Dinas Pendidikan. Pak Zulkarnain mengatakan kenapa sekolah yang sepi tidak ditutup saja dan bekerja sama dengan SD yang lainnya. Pak Harpan pun membalas dan mengatakan jika di sekolah itu ada pendidikan yang tidak diperoleh di sekolah lainnya, yaitu belajar kebersamaan, bertahan dari keterturukan, dan belajar budi pekerti, dan masih banyak yang lain lagi. Setelah mendengarkan kata-kata Pak Harpan, Pak Zulkarnain pun merasa tenang dan senang. Jadi sekolah ini tidak boleh ditutup. Ya, baiklah Van. Di SD PN Tima yang elit, semua murid diberikan kalkulator oleh gurunya, yaitu Pak Mahmud, untuk belajar berhitung. Ini sangat berbanding terbalik dengan SD Muhammadiyah, di mana murid-murid di sana diajarkan menghitung menggunakan batang-batang lidi. Akan tetapi, kondisi ini tidaklah membuat semangat belajar SD Muhammadiyah menjadi menurun. Mereka menjadi semakin bersemangat untuk belajar berhitung. Minus 80. Bagus sekali anak sisir. Siang itu, Bu Mus dan Pak Bakri, salah satu guru di SD Muhammadiyah, merasa kecewa dan kaget karena Pak Harpan tiba-tiba membaca surat dari Dinas Pendidikan yang isinya agar meminta ujian nanti murid SD Muhammadiyah digabung dengan sekolah lain, yaitu SD PN Tima yang sangat elit. Ini dikarenakan murid-murid SD Muhammadiyah hanya berjumlah 10 orang. Hari ujian pun tiba. SD Muhammadiyah Gentong ikut ujian di SD PN Tima, di mana di sana siswa SD Muhammadiyah menjadi pusat perhatian karena memakai kaos kaki yang hanya beralaskan sandal dan dianggap aneh oleh SD PN Tima. Apa? Malah gambar kucing dia. Ketika libur sekolah habis ujian, anak-anak SD Muhammadiyah memilih bekerja serabutan di pasar dan sebagian menjadi buruh pabrik di DPN Timah. Sedangkan siswa di SD PN Timah menghabiskan waktu dengan main sepatu roda di lapangan yang dikelilingi kawat dan terlihat sangat bahagia. Tentu saja hal ini membuat Ikal dan teman-temannya menjadi iri. Di sisi lain, Lintang hanya bisa menyaksikan ayahnya melaut dengan perahu kecilnya. Lintang diharuskan untuk menjaga ketiga adiknya ketika ayahnya melaut untuk mencari nafkah. Sementara itu, Ibu Mus bekerja sampingan menjual kain di pasar untuk mendapatkan uang tambahan karena SD Muhammadiyah tidak pernah memberikan gaji tetap dan hanya memberikan beberapa puluh ribu per bulan. Dari sekian banyak siswa SDPN Timah, ada seorang siswi bernama Flow yang rupanya tertarik ke siswa SD Muhammadiyah, sehingga ia meminjamkan beberapa buku majalah. Namun satpam di sana langsung mengusir Ikal dan teman-temannya. Pagi hari itu karena kapur tulis di sekolah sudah habis, Pak Harfan pun mengajar siswa di halaman sekolah, dan dengan metode bercerita yang membuat siswa sangat menyukai dan menikmatinya. Lalu Bu Mus menyuruh Ikal dan Lintang membeli kapur tulis. Karena cuaca sangat panas terik, membuat Ikal ngomel-ngomel. Lama-lama, rambut aku nekat berubah, tang macam rambut Arfan. Sedangkan di lain sisi di dalam ruang guru SD Muhammadiyah, Pak Bakri salah satu guru meminta izin kepada Pak Harfan karena hendak berhenti menjadi guru di SD Muhammadiyah. Ternyata Pak Bakri sudah diterima sebagai guru di SD Negeri 1 Gentong Belitong. Tentu ini membuat Bu Mus kecewa, karena Pak Bakri lebih mementingkan gaji dibandingkan kewajiban mengajar. Orang-orang udah ndak ada lagi yang mau menyekolahkan anaknya di sini, Mus. Bu Mus sadar jika tidak ada orang yang peduli dengan kondisi SD Muhammadiyah. Di tempat berbeda,
Ikal dan Lintang sudah tiba di Desa Manggar. Ikal lalu masuk ke toko Sinar Harapan dan mengambil kapur tulis. Pemilik toko saat itu meminta agar gurunya Ikal segera melunasi kapur yang sudah 1 bulan belum dibayar. Dan ketika Ikal melihat tangan yang mengeluarkan sekotak kapur, ternyata tangan seorang gadis yang sangat cantik yang dilihat oleh Ikal saat itu. Ikal merasa jatuh cinta kepada wanita si pemilik tangan yang halus itu. Wanita itu bernama Aling. Saat bermain di halaman sekolah, Ikal curhat jika dirinya sudah jatuh cinta kepada anak pemilik toko penjual kapur. Dan Mahar pun menghibur Ikal dengan menyanyikan lagu berjudul Seroja. Bukmus pun memantau dari kejauhan. Seroja hiasan sanggul. Dan saat masuk kelas, Bukmus memberi informasi jika sekolah akan ikut karnaval untuk pertama kalinya, yaitu untuk memperingati Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Mahar pun ditunjuk Bukmus sebagai ketua karnaval. Hal ini karena Mahar memiliki bakat jiwa seni. Tiba-tiba Ikal mengangkat tangan, yaitu untuk menawarkan diri selalu memberi kapur tulis ke toko Sinar Harapan, walaupun jauh. Tentu Ikal bertujuan agar bisa ketemu Aling. Saat itu Ikal diantar Mahar membeli kapur, dan saat Aling memberikan sekotak kapur, Ikal pura-pura menjatuhkan kapur, agar Ikal bisa melihat wajah Aling yang tertutup tembok, dan itu berhasil. Ikal melihat wajah Aling. Setiba di sekolah, Ikal meminta bantuan temannya bernama Akyong, agar Ikal bisa dipertemukan dengan Aling. Dan kebetulan orang tua Aling akan berkumpul keluarga di rumah Akyong. Saatnya tiba. Berbekal minyak rambut tanco andalan, Ikal datang ke rumah Akyong. Di sana sudah kumpul keluarga China termasuk Aling. Dan Akyong hanya memberi kesempatan Ikal agar bisa ketemu Aling paling lama 5 menit saja. Besoknya di sekolah, Mahar bingung mencari ide seni yang akan dipentaskan untuk karnaval nanti. Sedangkan di SDPN Timah, sudah ada latihan pentas seni yaitu drum band, dengan alat-alat musik yang mahal dan modern. Sementara itu, Mahar justru bermain sendiri saat itu, di tengah lapangan semak layaknya anak gila. Lalu ia menaiki pohon sukun dan mengambil daunnya. Dan akhirnya mempunyai suatu ide. Ide itu cukup membuat Bukmus dan teman-temannya kaget. Saatnya tiba. Lomba karnaval pun mulai disaksikan banyak warga. SD Muhammadiyah yang dandanannya semrawut, mirip orang gila banyak dicemooh. Namun ternyata ketika tampil pentas yang diketuai Mahar, kelompok Mahar dan teman-temannya berhasil memukau. Dengan tarian Asmat yang diperagakan sangat indah dan kompak. Ini adalah penampilan langkah. Para siswa PN Timah dan orang tuanya kagum dengan seni tari itu. Akhirnya SD Muhammadiyah menjadi juara umum di karnaval tanggal 17 Agustus saat itu. Dan piala pertama akhirnya diraih SD Muhammadiyah. Siangnya bantuan dari dinas berupa lemari kaca untuk menyimpan piala datang. Namun pintu lemari selalu bunyi karena kurang presisi, sehingga sering terbuka. Malamnya, masyarakat digegerkan akan adanya seorang siswi SDPN Timah yang menghilang. Siswa itu adalah Flow. Ternyata,
Flo pergi dari rumah karena ayahnya tidak mengizinkan Flo pindah sekolah dari SDPN Timah ke SD Muhammadiyah. Akhirnya besoknya Flo resmi pindah sekolah ke SD Muhammadiyah. Flo pindah ke SD Muhammadiyah karena kemarin ia tertarik dengan pentas karnaval yang membawa SD Muhammadiyah sebagai juara umum. Suka dengan tarian kalian di karnaval. Indah sekali. Sejak Flo pindah ke SD Muhammadiyah, Bukmus khawatir kepada Flo. Bukmus khawatir jika Flo membawa budaya yang buruk bagi siswa Muhammadiyah. Karena semenjak adanya Flo, sekolah Set Muhammadiyah semakin sepi. Karena siswa sering main keluar sekolah. Di dalam kelas, Bukmus marah-marah. Karena tiba-tiba nilai akademik SD Muhammadiyah menurun drastis. Dan nilai paling parah adalah milik Mahar dan Flo. Tiba-tiba, Ikal meminta Bukmus agar membeli kapur dan melunasi kapur yang lama belum dibayar. Minta bon kapur kita dilunasi. Namun saat di toko Sinar Harapan, Ikal kecewa karena ternyata Aling sudah tidak ada di sana. Aling sudah ke Jakarta menyusul keluarganya. Hal ini membuat Ikal sangat sedih. Akyong pun memberikan kotak titipan dari Aling sebelum pergi ke Jakarta. Suatu hari, Mahar mengajak teman-temannya untuk mendatangi dukun. Tujuannya agar ujian akhir mereka dapat nilai bagus. Hingga malamnya, Mahar dan teman-temannya pergi ke sebuah pulau, mendatangi dukun tersebut untuk meminta jimat. Keesokannya, lembaran kertas pemberian dukun pun dibuka, dan ternyata isinya di luar dugaan, karena isinya adalah tulisan pesan. Agar pintar harus belajar, dan agar berhasil harus berusaha. Ini membuat Mahar dan yang lain kecewa berat. Hampir habis juara siput aku di Kuyang Ombak Laut. Sudahlah, benar pesan itu. Kita saja yang bodoh. Di halaman sekolah, Ikal memperlihatkan kotak pemberian Aling kepada Lintang, yang ada gambar Menara Eiffel. Lintang menjelaskan jika Menara Eiffel ada di Paris, ibu kotanya Perancis. Kota terindah di dunia. Tempat orang-orang jenius dan berseni ada di sana. Dan Lintang berharap kelak bisa ke Paris dan menjadi bagian dari orang pintar di dunia. Saat di kelas, Ikal mengajak teman-temannya agar selalu bersemangat belajar. Tiba-tiba Pak Harfan datang dan menasehati Ikal, Lintang dan Mahar agar tetap menjaga iman dan banyak-banyak memberi, bukan lebih banyak menerima. Ternyata itu adalah nasihat terakhir Pak Harfan. Siangnya, Pak Harfan ditemukan Bukmus dalam kondisi sudah meninggal di sekolah. Sejak saat itu sekolah SD Muhammadiyah seolah mati. Bukmus sudah tidak mau mengajar. Dan agar ada kegiatan, Lintang yang memiliki semangat tinggi menggantikan Bumus mengajar matematika kepada teman-temannya. Lintang selalu menyemangati teman-temannya dan mengatakan bahwa seseorang harus sekolah setinggi-tingginya. Dan di SD Muhammadiyah itulah cita-cita dimulai. Ikal pun mendatangi teman-temannya untuk sekolah lagi. Saat itu di jalan, Pak Zulkarnain melihat semangat anak-anak SD Muhammadiyah. Lalu mendatangi Bukmus dan memintanya mengajar lagi. Karena menurutnya, sekolah ini memiliki sesuatu yang tidak dipunyai oleh sekolah lainnya. Di saat Lintang mengajar teman-temannya,
Saat itulah Bukmus kembali ke sekolah untuk mengajar. Saat itu, Bukmus mengumumkan jika sebentar lagi ada lomba cerdas cermat sekabupaten. Dan dipilih Lintang, Ikal dan Mahar sebagai perwakilan sekolah. Dan agar tetap semangat mengajar, Pak Zulkarnain dari Dinas Pendidikan selalu memberikan beras untuk Bukmus setiap bulannya. Bilangan prima. Kejutan gentar. Ciptaan? Sisi menjuntak. Di rumah, ayah Lintang hendak melaut. Lintang melarang ayahnya karena cuaca sangat buruk. Tapi ayahnya tetap melaut dan meminta agar Lintang bisa menjaga dirinya dan adik-adiknya. Dan menyuruh Lintang istirahat agar besok tidak telat saat lomba. Ayah pergi dulu ya. Besoknya, di sekolah para siswa menunggu Lintang untuk berangkat bersama-sama ke tempat lomba. Namun Lintang tak kunjung datang. Ternyata ini dikarenakan jalan satu-satunya terhalang buaya. Ada yang aneh, di mana buaya itu biasanya menyingkir saat Lintang hendak melintas. Namun hari itu, tiba-tiba buaya menghalangi, seolah memberikan firasat yang buruk kepada Lintang. Tiba-tiba, datang seorang yang bisa mengusir buaya itu. Dan orang tua itu adalah orang yang sakti, yang dipercaya masyarakat namun ia mistis. Dan Lintang pun akhirnya bisa pergi untuk lomba. Ketika lomba dimulai, SD Muhammadiyah kalah skor dengan SDPN Timah. Namun ketika jatuh pada soal matematika, Lintang menjawab semua soal tanpa menghitung. Lintang hanya mendengar soal lalu menerawang dan menghitungnya dalam imajinasi. Dan jawaban itu selalu benar. 4.268 50.104. 100. Dan saat-saat terakhir jawaban Lintang oleh juri justru disalahkan. Untung saja Pak Mahmud dari SDPN Timah mengoreksi dan mengatakan jika jawaban Lintang sudah benar. Dan ternyata juri kecewa, karena Lintang selalu menjawab soal tanpa menghitung. Dan diduga jika Lintang sudah menerima bocoran soal. Tapi Lintang berhasil membuktikannya. Maaf, kami melakukan kesalahan. Akhirnya, SD Muhammadiyah berhasil menjadi juara umum di lomba cerdas cermat sekabupaten saat itu. Namun sepulang lomba, Lintang harus menelan pil pahit, karena ayahnya telah meninggal saat melaut. Sehingga Lintang harus berhenti sekolah, dan merawat ketiga adik perempuannya. Lintang mengirim surat ke SD Muhammadiyah, yang memberitahukan jika ayahnya meninggal saat melaut. Besoknya Lintang datang ke sekolah untuk terakhir kalinya, untuk pamit kepada Bukmus dan teman-temannya. 19 tahun kemudian, pabrik tutup karena harga timah di dunia hancur. Ikal yang sudah dewasa pulang ke Belitung setelah lulus sarjana dari Universitas Indonesia. Orang pertama yang ditemuinya adalah Lintang. Ia tidak tamat SD, tetapi kejeniusannya diturunkan ke putrinya, di mana putrinya itu menunjukkan kejeniusannya di SD Muhammadiyah. Setelah kembali ke Jakarta, Ikal mendapat beasiswa pascasarjana ke Prancis. Dan itu cita-cita Lintang dan Ikal sejak dulu. Dan kini cita-citanya dapat diwujudkan oleh Ikal, yaitu mengejar pelangi hingga ke ujung dunia. Sangat jelas,
bahwa pesan utama dari film ini adalah untuk menunjukkan bahwa kemiskinan, seperti terlihat dari latar belakang ekonomi keluarga anak-anak Laskar Pelangi, bukanlah halangan untuk menggapai cita-cita setinggi langit. Artinya, meskipun hidup dalam kemiskinan, seorang anak sekolah harus mempunyai mimpi dan menggapai cita-cita. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.